Jangan sampai kita sukses tetapi gagal menyelamatkan anak kita dari fitnah akhir zaman. Anak-anak kita hari ini dibesarkan oleh layar gawai. Lebih banyak mendengar media dibandingkan nasihat orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak ada kata yang pantas diucapkan pada kesempatan kali ini kecuali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Wabil khusus nikmat hidup sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan ketiga kekuatan nikmat itu, kita masih diberi kemampuan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Karena ada suatu kewajiban, yaitu sholat Idul Adha. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini adalah mendapat nilai amal soleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, istri-istrinya, dan orang-orang istiqomah menegakkan risalahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari atas mimbar yang sakral ini, khatib bertausiah untuk khatib, khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya bagi yang hadir di tempat yang mulia ini. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, kemuliaan seorang hamba di sisi Allah itu bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena nasabnya, juga bukan karena mazhabnya. Kemuliaan seseorang di sisi Allah itu adalah karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang hamba di sisi Allah itu karena takwanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari pengorbanan, hari tauhid, hari kepasrahan total kepada Allah, hari ketika Nabi Ibrahim mengalahkan bisikan setan dengan akidah tauhid, dengan keimanan.
hari ketika beliau membuktikan bahwa akidah tauhid lebih mahal daripada hawa nafsu, lebih tinggi dari rasa takut, lebih kuat daripada tipu daya setan. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum adu fattakhidu aduwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman penuh fitnah. Fitnah syahwat, fitnah media, fitnah pemikiran, fitnah kerusakan moral. Dan yang paling berbahaya adalah fitnah rusaknya keimanan anak-anak kita. Fitnah rusaknya akidah anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini dibesarkan oleh layar gawai. Lebih banyak mendengar media dibandingkan nasihat orang tua. Lebih banyak mengenal artis daripada ulama. Lebih takut kehilangan dunia daripada takut kehilangan iman. Padahal iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sad ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ba'idzatika la'uwaqiyannahum azmain. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Strategi iblis sejak dahulu tidak berubah. Strategi iblis adalah memisahkan manusia dari keimanan, memisahkan manusia dari akidah tauhid, menghancurkan keluarga-keluarga muslim, merusak generasi penerus perjuangan, dan melemahkan peran orang tua. Karena itu Islam memerintahkan kita menjaga keluarga dengan keimanan. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini bukan bicara tentang memberi makan dan pakaian, tetapi menjaga keimanan anak-anak kita, menjaga akidah tauhid, menjaga sholatnya, menjaga akhlaknya, menjaga pikirannya dari pemikiran subhat dan syahwat. Hari ini banyak orang tua sibuk mencari warisan dunia, tapi lupa mewariskan akidah tauhid kepada anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayah adalah pemimpin, ayah adalah qawam, ibu adalah madrasah pertama, al-ummu madrasatul ula. Rumah adalah benteng akidah tauhid. Jika rumah kehilangan zikir, maka setan akan mudah masuk. Jika rumah kehilangan membaca Al-Quran, maka media yang akan menggantikannya. Jika ayah tidak mendidik istri dan anak dan keluarganya, maka dunia akan mendidik anak dan keluarganya dengan cara yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita renungkan
Coba kita bayangkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak memberontak. Nabi Ismail tidak menolak. Mengapa? Karena Nabi Ismail dibesarkan dengan akidah tauhid. Nabi Ismail dibesarkan dengan kepatuhan kepada Allah. Nabi Ismail dibesarkan dengan keteladanan seorang ayah dan pendidikan seorang ibu. Allah mengabadikan dialog yang sangat luar biasa di dalam As-Saffat ayat 102. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini banyak anak-anak kita melawan orang tua karena tidak dibangun dengan iman sejak dini. Banyak anak kita yang keras hati karena rumah miskin keteladanan. Banyak anak kehilangan arah karena ayah hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara jiwa. Padahal Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada usia 7 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan keimanan, pendidikan akidah tauhid tidak boleh ditunda-tunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengajarkan bahwa akidah tauhid itu harus diperjuangkan. Keluarga harus dijaga dan generasi penerus harus diselamatkan. Karena itu, hidupkanlah sholat berjamaah di rumah. Biasakan anak-anak membaca Al-Quran. Kurangi ketergantungan terhadap HP. Jadilah teladan sebelum menjadi penasehat. Bangun rumah dengan zikir dan ilmu. Jangan sampai kita sukses tetapi gagal menyelamatkan anak kita dari fitnah akhir zaman. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah fahjaruhu. Harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, maka berhati-hatilah. Maka jadikanlah anak kita sebagai jalan menuju surga, bukan sebab penyesalan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan hewan kurban disembelih, tetapi sesungguhnya yang Allah inginkan bukan darah dan dagingnya semata. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Maka sembelilah kesombongan kita, sembelilah kelalaian kita, sembelilah cinta dunia kita dan kelemahan kita dalam mendidik keluarga. Mari kita jadikan Idul Adha ini momentum memperbaiki rumah-rumah kita dengan akidah tauhid, dengan keimanan. Karena fitnah akhir zaman semakin dahsyat dan semakin masif. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh daya, orang pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bukankah ini yang kita rasakan hari ini? Yang benar dianggap salah dan aneh,
yang maksiat dipromosikan, dipamerkan, yang mempertahankan akidah tauhid, yang mempertahankan keimanan dianggap kolot dan bodoh. Karena itu benteng terakhir umat ini adalah keluarga yang dibangun di atas akidah tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam khutbah yang terakhir ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjaga keluarga kita dan anak-anak kita dari gempuran fitnah akhir zaman yang begitu masyib dan dahsyat. Sebelum kita berdoa, marilah kita bersolawat kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengajarkan dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima." Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi yang mulia ini kami datang kepadamu membawa dosa, membawa kelemahan, membawa hati yang penuh harap. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau beri, tetapi sedikit syukur yang kami lakukan. Betapa sering Engkau menjaga kami, tapi kami masih sering melupakan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa yang tampak dan yang tersembunyi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau cabut iman dari hati kami di akhir kehidupan kami. Hidup kami di zaman penuh fitnah, fitnah syahwat, fitnah kemaksiatan, fitnah yang merusak akidah anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau biarkan anak-anak kami menjadi generasi yang jauh dari Quran. Jangan Engkau biarkan mereka lebih mengenal dunia daripada mengenal Allah. Jangan Engkau biarkan mereka tumbuh tanpa ibadah, tanpa rasa takut kepadamu, tanpa cinta kepada Rasul-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Latif, lembutkanlah hati anak-anak kami. Jadikanlah mereka penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Jadikanlah mereka penghafal Al-Quran dan perjuangan Al-Quran. Jadikanlah mereka pencinta masjid. Jadikanlah mereka pembela agamamu. Ya Allah, jika selama ini kami lalai mendidik keluarga kami, ampunilah kami. Kami terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa duduk bersama anak-anak kami. Lupa mengajari mereka membaca Al-Quran. Lupa mencontohkan sholat. Lupa menjadi ayah yang hadir. Lupa menjadi ibu yang menenangkan. Ya Allah, perbaikilah rumah tangga kami. Hilangkan pertengkaran di rumah-rumah kami. Turunkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga kami. Ya Allah, jangan jadikan rumah-rumah kami sarang setan, tetapi jadikanlah rumah kami ini dipenuhi zikir, sholat, dan tangisan taubat kepadamu. Ya Allah, hari ini kami menyembelih kurban, maka sembelihlah pula kesombongan kami. Sembelihlah cinta dunia dari hati kami. Ya Allah, ya Rahman, ada di antara jamaah kami yang sedang sakit, maka sembuhkanlah. Ada yang sedang sempit rezekinya, maka lapangkanlah. Ada yang sedang terlilit hutang, maka bantulah. Yang sedang diuji rumah tangganya, maka damaikanlah. Ada yang sedang menangis dalam hidupnya, kuatkanlah. Ada orang tua
yang diam-diam menangisi anaknya dalam doa-doanya. Ada ibu yang tahajud memikirkan masa depan keluarganya. Ada ayah yang lelah bekerja demi anak-anaknya. Maka jangan engkau sia-siakan air mata mereka ya Rabb, ya Allah. Saat nanti kami meninggal dunia, jangan biarkan anak-anak kami melupakan doa untuk kami. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh-soleha, yang terus mengirim doa dan amal untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ketika tubuh kami sudah berada di liang lahat, ketika semua manusia meninggalkan kami, jangan tinggalkan kami sendirian. Terangkan kami dengan Al-Quran, lapangkan kubur kami dengan rahmat-Mu, dan wafatkan kami dalam kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, kumpulkanlah kami kembali di surga-Mu bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang beriman, bersama Nabi Muhammad yang kami cintai. Allahumma ansurna lil mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurna lil mujahidina fi Iran. Allahumma ansurna lil mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.